jaringan bisa lebih bagus lagi. Baik, berikutnya mungkin kita langsung saja ke peserta yang keempat, itu ada ada maaf, tadi siapa ya? Ini mana lagi? Baik, yang keempat itu adalah Bapak Fauzi ya. Saya, Bu. Bapak Fauzi Nur Iman, Eskom Mkom dari Mercu Buana. Silakan, Pak. Siap, Ibu. Mohon izin share screen ya, Bu. Siap, silakan. Apakah sudah terlihat untuk screen saya? Ya, sudah. Sudah, Pak. Baik, mohon izin kepada Bapak Instruktur, Bapak Dr. Nurmansyah, Ibu Moderator Ibu Neneng, dan teman-teman sekalian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi mahasiswa kelas dasar keamanan komputer. Untuk pertemuan hari ini, mari kita awali dengan doa. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Baik, teman-teman. Oke, saya akan mulai absen dulu ya di sini. Mawadah hadir? Hadir, Pak. Oh ya, sangat ceria sekali kayaknya sepertinya hari ini ya. Iya, Pak. Untuk kemudian Rahidin, apakah hadir untuk Rahidin? Siap, Pak dosen. Oke, siap. Sangat ceria sekali teman-teman untuk hari ini ya. Terima kasih. Baik. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke perkuliahan kita hari ini. Perkuliahan kita hari ini kita akan membahas social engineering. Wah, apa tuh social engineering? Baik. Pasti teman-teman bertanya nih, social engineering. Kok ada kata-kata sosial dan kata-kata engineering? Ini menggabungkan dua bidang studi. Oke, baik. Bagaimana nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang CPMK yang akan kita lakukan pada hari ini, yaitu mampu menjelaskan teknik kejahatan social engineering dan pencurian identitas dan bagaimana cara menghindarinya. Baik, oke teman-teman. Teman-teman kalau melihat gambar seperti yang ditampilkan pada presentasi saya, kalau sebelah kiri kira-kira teman-teman bisa memberikan apa nih tanggapannya ketika melihat gambar pada bagian kiri. Silakan, mungkin ada yang bisa memberikan pendapat, silakan. KTP bodong, Pak, itu, Pak. Oke, kemudian mungkin dari Rahidin, silakan. Ada bisa memberikan pendapatnya? Pak dosen, saya Siap. kira foto itu adalah perilaku seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Dalam hal ini mungkin penipuan. Siap, siap. Oke, betul banget. Oke, kemudian kalau yang sebelah kanan, di situ ada waspada, modus penipuan, dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang teman-teman bisa artikan? Mungkin dari... Di ujung ini tuh Pak, apa bacanya? Oke, sebentar. Saya tertutup ini screen. Iya. Oke, ini tentang kontak BRI resmi dengan centang hijau. Oke ya, saya coba berikan gambaran terkait gambar-gambar yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, sebelah kiri ini mungkin teman-teman bisa melihat berita-berita yang sedang headline-nya lagi booming ya, beberapa waktu yang lalu terjadinya pembobolan terhadap database NIK ya, NIK kartu tanda penduduk di Indonesia yang dilakukan oleh hacker bernama Bjorka. Nah, Bjorka ini menggunakan gambar yang di atas itu sebagai akunnya ketika dia menjual pada forum untuk menjual data-data milik penduduk negara Republik Indonesia. Kemudian di samping kanan, ini adalah modus penipuan, di mana ini istilahnya di sini berpura-pura sebagai BRI, Bank BRI, untuk menipu nasabah-nasabah dari Bank BRI. Baik. Mohon izin, selanjutnya. Nah, tadi yang sebelah kiri itu adalah teknik yang disebut dengan teknik hacking, sedangkan yang sebelah kanan tadi adalah social engineering.
Apa sih maksudnya hacking dan social engineering itu? Ya, kalau hacking itu adalah disrupsi sistem untuk mengambil, mengubah data, atau merusak data dan lain sebagainya. Sedangkan social engineering itu lebih berfokus kepada bagaimana memanipulasi psikologis korban untuk mengambil dan merusak sebuah data. Jadi intinya, yang hacking itu diperlukan sebuah kemampuan khusus, ya, kemampuan khusus. Nanti akan ada videonya, saya akan sampaikan pada slide berikutnya. Sedangkan untuk social engineering ini adalah murni ke arah bagaimana cara seseorang berkomunikasi. Ya, ini contohnya seperti ini. Mari kita lihat bersama-sama ya teman-teman. Oke, ini adalah teknik hacking ya. Kita lihat gambarannya. Bentar. Seperti ini contohnya ya teman-teman. Akan saya slide. Ya, jadi dia melakukan sebuah penetrasi terhadap sebuah sistem untuk membobol sebuah server ya. Contohnya seperti ini. Baik, ini contohnya. Kemudian slide selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari social engineering. Baik, teman-teman sekalian, silakan perhatikan video ini dengan baik. Now I'm going to meet them in Las Vegas for DEFCON, the biggest hacker convention of the year. They're going to have me using social engineering, which is essentially Ini membahas tentang social engineering. Menggunakan sebuah handphone. And basically, what you do is use the phone to extract information or data points that you use later. Let's do it. Okay. Who are you going to call? Maybe I'll call your cell phone provider, Okay. see if I can get them to give me your email address. I bet they're good. I bet they have my back. But yeah, go for it. I'm gonna spoof from your number, so it's gonna look like it's calling from you. Okay. Hi, I'm so sorry. Can you hear me okay? My baby, I'm sorry. my my husband's like, we're about to apply for a loan and we just had a baby and he's like, get this done by today. So I'm so sorry. I can't call you back. I'm just gonna log into our account for usage information and I can't remember what email address we used to log the account. The baby's crying and can you help me? Awesome. In just 30 At seconds, gmail.com. Jessica gets access to my personal email address. Now, if I needed to add our neighbor daughter on our account so she could call in and make changes, how would I need to go about doing that? You would have to send me a secure PIN through a text message. Yeah, well, the thing is, I don't think I'll be able to receive a text message if I'm on the phone. Oh, I'm not on there either. So I thought when we got married, he added me to Jess uses my girlfriend's name and a fake social security number 5127. to set up her own personal access to my account. Wait, I'm sorry. So there's no password on my account right now. Can I set that up? She even gets the support person to change my password. Thank you so much for your help today. So she just basically blocked me out of my own account. I'll get her fed after this. All right. Thank you. Holy shit. So Baik. Oke ya, teman-teman tadi sudah melihat video yang saya sampaikan tentang social engineering. Ya, silakan teman-teman buat kelompok. Ya, mungkin bisa satu kelompok 2 orang, 3 orang. Tentang apa yang teman-teman dapatkan dari kedua video yang saya tampilkan tadi. Lalu apa perbedaannya? Silakan dibuat kelompok dan kerjakan mulai dari sekarang. Oke, prememori. Baik, oke. Kelompok Rahidin, silakan. Apa yang kira-kira bisa disampaikan dari video tadi? Silakan. Secara singkat saja. Rahidin untuk dipresentasikan. Baik, oke. Kemudian kelompok berikutnya dari kelompoknya Mawadah ya. Oke, silakan disampaikan. Baik, prememori. Oke, terima kasih teman-teman atas presentasinya luar biasa dari teman-teman kelompoknya ya. Baik, perbedaannya adalah begini teman-teman. Dari video pertama bisa kita lihat kalau kita seorang hacker ya, kita memerlukan kemampuan khusus untuk
menjebol sebuah sistem atau mendapatkan sebuah data, yaitu kita menggunakan komputer, kita harus paham coding, SQL injection, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita sebagai social engineering, kita hanya perlu mempelajari teknik berkomunikasi yang baik dan benar, bagaimana untuk mencari celah dari seorang manusia, psikologis manusia. Contohnya tadi di video kedua, dia berpura-pura sebagai istri dari target, kemudian dia menggunakan background suara tangisan bayi, sehingga targetnya maksudnya yang dituju tadi itu iba gitu kan, kasihan, sehingga memberikan data-data yang seharusnya tidak bisa di-share secara publik. Dan ironisnya, administrator itu juga membantu untuk mendapatkan data-data lain, ya kan, data-data lain yang seharusnya tidak bisa. Dan terakhir itu dimasukkan ke dalam istilahnya manajemen akun utama, sehingga dia bisa menghapus target dari akun tersebut. Itu parahnya. Oke, teman-teman. Jadi di situ perbedaannya ya untuk teknik hacking dan social engineering. Baik. Oke, kita akan bahas lebih dalam lagi tentang social engineering. Nah, social engineering itu adalah ancaman yang bersifat non teknis. Kenapa? Karena tadi ya, dia tidak memerlukan skill atau kemampuan untuk melakukan penetrasi ke dalam sebuah sistem atau server. Dia hanya memerlukan skill atau kemampuan dalam berkomunikasi, dalam membuat orang itu iba, ya kan? Atau membuat orang itu tertarik. Jadi serangannya itu menggunakan serangan psikologis kepada kelemahan manusia. Ya, baik. Contoh kelemahan manusia ini ada yang pertama rasa takut, kedua rasa percaya, dan ketiga rasa ingin menolong. Ya, oke ya, ada rasa takut, rasa percaya, dan rasa ingin menolong. Baik, saya ada selanjutnya nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi ini melalui contoh kasus ya. Jadi nanti ada rasa takut, rasa percaya, dan rasa ingin menolong. Oke ya. Kemudian ada dua tipe social engineering. Ya, tipe social engineering ini ya. Jadi yang pertama adalah interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini pelaku menggunakan kemampuan sosialnya dalam melakukan aksinya. Contohnya tadi ya, tadi menggunakan telepon. Kemudian ada social engineering tipe kedua adalah menggunakan interaksi komputer. Nih, pelaku menggunakan perantara komputer dalam melakukan aksinya. Contohnya adalah menggunakan email. Atau ada yang lain ya, menggunakan surat. Kan kadang ada kita dapat surat ya, dia berpura-pura sebagai dari bank A bahwa kita harus membayar dan lain sebagainya ke rekening ini, sedangkan itu adalah rekening palsu. Atau yang lagi marak sekarang mungkin Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya melalui SMS, ya kan? SMS dia berpura-pura sebagai A atau lewat WhatsApp ya, berpura-pura sebagai seseorang yang kita kenal atau atasan kita. Nah, itu dia berpura-pura untuk menipu kita. Nah, itu termasuk social engineering. Baik. Nah, ini ada contoh kasus ya. Contoh kasus di sini ada seorang penipu ya. Seorang penipu ini menelpon helpdesk bagian divisi teknologi informasi dan mengatakan hal sebagai berikut. Halo, di sini Pak Abraham, saya direktur keuangan. Saya mau login nih, tapi lupa password saya. Boleh tolong beritahu sekarang agar saya dapat segera bekerja ya. Di sini penipu ini berpura-pura sebagai seorang direktur keuangan. Nah, karena takut dan merasa sedikit tersanjung karena untuk pertama kalinya dapat berbicara dan mendengar suara direktur keuangan perusahaannya yang bersangkutan yang tadi ya, helpdesk, langsung memberikan password yang dimaksud tanpa rasa curiga sedikit pun. Si penipu bisa tahu nama direktur, si penipu bisa tahu nama direktur keuangannya adalah Abraham karena melihat dari situs perusahaannya. Baik, teman-teman. Saya ingin bertanya nih kepada teman-teman ya. Dari contoh kasus pertama ini, bisa nggak teman-teman simpulkan? Dia itu menggunakan teknik social engineering yang mana? Teknik social engineering yang ini, saya contohkan tadi ya. Ini interaksi sosial, apa interaksi komputer nih kira-kira? Baik, teman-teman ada yang bisa jawab?
Ya, bagaimana Mawada? Interaksi sosial, Ya, Pak. betul sekali ya. Jadi di sini dia menggunakan teknik yang pertama yaitu menggunakan interaksi sosial. Dia menggunakan telepon dan berpura-pura sebagai direktur ya. Kalau kita misalkan sebagai staf biasa gitu kan di sebuah perusahaan. Nah, tiba-tiba kita mendapatkan telepon dari direktur kan. Nah, itu pasti wah, direktur nih yang nelpon. Takut ya kan? Takut sehingga kita mau nggak mau memberikan data yang seharusnya tidak bisa di-share. Ya, oke. Terima kasih. Sangat bagus dari Mawada ya. Baik. Kemudian ini ada contoh kasus kedua. Contoh kasus kedua. Baik. Baik, ini sebentar saya tidak bisa melihat. Baik. Ya, mohon maaf saya minimize sebentar. Baik, strategi ini paling banyak dilakukan di negara berkembang seperti Indonesia. Contoh kasus kedua ya. Di sini biasanya pejabat menyamar sebagai pegawai atau karyawan sah yang merepresentasikan sebuah bank. Nah, dia mengirimkan email nih, mengirimkan email bank tersebut mengirimkan email dengan bunyi berikut ini. Pelanggan yang terhormat, sehubungan dengan dilakukannya upgrade sistem teknologi informasi di bank ini, maka Anda tetap mendapatkan pelayanan perbankan yang prima. Mohon disampaikan kepada kami nomor rekening, username, password Anda untuk kami perbarui. Agar aman, lakukanlah dengan cara mereply elektronik mail ini. Terima kasih atas perhatian dan koordinasi Anda sebagai pelanggan setia kami. Wassalam, manajer teknologi informasi. Baik. Oke. Nah, kalau dari contoh kasus kedua ini, kira-kira menurut pendapat teman-teman nih, dia masuk tipe yang mana? Tipe sosial apa yang tipe menggunakan komputer? Baik, silakan teman-teman. Komputer, Pak. Oke, luar biasa. Ya, benar sekali. Menggunakan komputer. Jadi, pelaku berpura-pura mengirimkan email palsu ya. Jadi, kita mengirimkan email palsu. Nah, kalau kita tidak tidak memeriksa dengan detail, dengan teliti, maka kita akan tertipu di situ ya. Di situ kita bisa memberikan nomor rekening, username dan password. Nah, itu luar biasa impact-nya ya nanti akhirnya ya. Baik, teman-teman. Jadi tadi dari contoh kasus ini ada tiga contoh kelemahan manusia yang saya sebutkan tadi. Ada rasa takut, rasa percaya, rasa ingin menolong. Nah, kalau yang tadi contoh kasus pertama, kita bisa melihat itu mungkin ada rasa takut dan ada rasa percaya dari staff help desk. Di situ tiba-tiba direktur telepon ya kan. Di situ dia memiliki mungkin ada rasa percaya, kemudian rasa takut juga kalau tiba-tiba dia nggak dikasih akun ya kan, cara aksesnya dan lain sebagainya, takutnya nanti akan dipecat dari perusahaan dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang kedua bisa kita lihat mungkin di situ ada rasa percaya dari customer, padahal sebenarnya kita sedang ditipu gitu ya. Lalu untuk contoh video kedua itu mungkin ada satu kasus yaitu rasa ingin menolong karena dia dengan iba, anaknya nangis gitu kan, dia pelaku penyerangan sudah membangun suasana dengan sangat baik ya, dengan ada tangisan anak dan lain sebagainya, menceritakan kronologis apa yang mereka ingin lakukan yaitu mengajukan pinjaman ke bank dan lain sebagainya. Oke, baik. Oke, nah ini ya. Kalau kita berbicara tentang social engineering, itu ada 5 jenis social engineering. Ya. Yang pertama adalah baiting. Baiting ini apa sih? Baiting itu apa ya? Kadang kita menggunakan janji palsu, ya kan? Janji palsu kepada seorang staf, kemudian kita ngomong gitu kan sehingga meningkatkan keingintahuan korban terhadap sesuatu, kemudian kita bisa membuat dia masuk ke perangkap ya kan, dengan kita coba ngomong ya kan, kita janji palsu sehingga dia memberikan akun username dan password dan lain sebagainya. Atau bisa juga kita menaruh sebuah flash disk ya, misalkan kita nemu flash disk gitu kan, kita menemu flash disk di kamar mandi gitu kan.
Nah, kita langsung colokin nih di komputer kita. Nah, itu bisa aja di situ ada sebuah sistem untuk menyadap informasi-informasi yang ada di komputer kita, ya kan? Itu bisa disebut dengan contoh dari baiting, ya kan? Memikat 1 menit lagi ya, Pak. Baik. 10 menit ya, Bu? Berapa, Bu? Maaf, Bu. 1 menit. Oh, oke, siap. 1 menit. Baik. Kemudian ada pretexting, di sini berpura-pura membutuhkan informasi sensitif. Ini biasanya dapat telepon dari polisi, anaknya kecelakaan dan lain sebagainya. Ini pretexting. Kemudian phishing tadi ya, ada email dari perusahaan. Kemudian ada tailgating. Nah, tailgating ini berusaha mencari celah untuk masuk ke area terbatas. Contohnya misalkan masuk ke server dan lain sebagainya. Kemudian ini ada Whaling. Whaling ini lebih mirip ke phishing, cuman dia targetnya adalah perusahaan besar. Ini ada tahapannya, ada tahapan awal, kemudian ada relasi. Jadi tahapan awal membangun, mencari informasi terkait korban, kemudian membangun relasi, kemudian yang ketiga akhirnya menggunakan kelemahan psikis korban, dan yang keempat adalah fase terakhir yaitu eksekusi. Ya, ini target-targetnya seperti yang saya tunjukkan tadi, ada resepsionis, ada pendukung teknis divisi IT, ada administrator sistem, mitra kerja atau vendor perusahaan, dan karyawan baru. Nah, ini cara-cara pencegahannya, ini yang penting teman-teman ya. Teman-teman, untuk mencegah, jadi kita harus ada beberapa yang harus kita lakukan, yaitu pertama literasi digital, lalu manajemen password menggunakan uppercase, terus ada kombinasi-kombinasi, lalu jangan percaya kepada orang asing ya. Kemudian hindari situs tidak resmi, hindari link yang mencurigakan. Kita anggap saja tawaran-tawaran di SMS itu adalah tawaran hadiah palsu, kemudian tolak email dari orang tak dikenal, dan ingat risiko kehilangan informasi. Oke, dari perkuliahan saya untuk hari ini, silakan teman-teman untuk melakukan kuis. Di sini linknya dan ada kodenya juga, silakan. Oke, baik. Oke, selanjutnya kesimpulan bahwa teman-teman di sini social engineering itu menggunakan celah psikis dari seorang manusia. Jadi teman-teman ingat bahwa social engineering itu bisa terjadi kepada siapa saja, maka kita harus banyak-banyak melakukan literasi digital agar kita terhindar dari social engineering. Oke, ini daftar pustakanya. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya tutup perkuliahan saya pada pagi hari ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali Pak Fauzi. Jadi ingat, saya juga kayaknya pernah tuh mau kena ini ya. Pura-pura jadi kasir Indomaret gitu ya, salah kirim token listrik dan lain-lain, minta dikembalikan dan lain-lain. Itu ada rasa iba, betul tadi ada memainkan psikis orang ya, memanfaatkan rasa kasihan kita atau rasa iba kita untuk menolong mereka. Baik Pak Dr. Nurmansyah, silahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Dr. Neneng. Ini luar biasa Pak Fauzi Nur Iman ya. Siap. Pembahasannya menarik ya, social engineering. Siap, Pak. Ya, sebelum saya memberikan masukan, saya persilahkan dulu Pak Rahidin ya, memberikan komentarnya Pak. Silakan Pak Rahidin. Terima kasih Pak Neo. Izin Ibu Neneng. Menurut argumen saya bahwa materi Pak Fauzi ini sangat menarik dan ini sering sekali kejadian untuk kita hampir setiap hari. Penipuan dengan menggunakan suatu komunikasi teknologi ini sudah sangat luar biasa. Kalau penjebolan bank itu kan, rekening jebol itu sudah bukan rahasia lagi. Maka dari itu saya sangat setuju dengan materi ini. Paling tidak kita waspada dengan adanya satu penipuan dengan handphone itu kan, ini merupakan artificial intelligence di era 5.0 itu, bukan 4.0 tapi di era 5.0 ini. Kalangan mahasiswa ini, dosen ini tidak lagi 4.0 ini, sudah masuk kepada ranah 5.0 karena dia mampu menguasai teknologi. Maka dari itu komentar saya Pak Neo, ini materi yang sangat-sangat luar biasa. Terima kasih Pak Neo.
Ya, masukannya apa Pak kira-kira untuk Pak Fauzi sebagai seorang pengajar ya maksudnya dalam memberikan kuliah ini seperti apa? Ya, saya kira Pak Fauzi ini sudah cukup bagus dalam proses belajar dan mengajar. Mungkin sebagai orang komunikasi ya Pak Fauzi, ini mohon maaf. Intonasi dan gaya bahasa itu sangat penting Siap. dalam memberikan suatu makna kepada mahasiswa dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Itu salah satu ciri dari komunikasi. Sehingga terjadinya proses komunikasi ini karena bahasa yang sama dan mudah dimengerti. Maka dari itu saya kira Pak Fauzi untuk dalam gaya komunikasinya perlu diperhatikan. Sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar dan bisa interaksinya bagus antara dosen dengan mahasiswa. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak. Ini kelebihan semua ya. Harapan saya tadi apa kelemahannya? Gitu. Itu jadi masukan Pak Rahidin. Baik Pak Fauzi, Siap, Pak. kalau dari segi media sudah bagus ya Bapak Ibu bisa mencontoh media PowerPoint yang sudah dibuat oleh Pak Fauzi. Hanya di media PowerPoint itu harapannya ketika menyampaikan materi ya setiap salin dia itu diberikan sumber referensinya Pak Fauzi. Pak, Saya lihat tadi beberapa rata-rata ya hampir rata-rata yang Bapak sampaikan di materi itu tidak mencantumkan sumber referensi. Di belakang semua Pak referensinya. Nah, di belakang. Nah, harapannya Siap. di Siap. setiap salin dia Bapak Ibu ya. Oke, siap Pak. Sama seperti kita menulis lah ya, tapi dalam bentuk PowerPoint. Kalau menulis itu kan misalnya tentang social engineering menurut ini langsung ya kutipannya kan. Pakai body note saja nggak usah catatan kaki ya. Di bawahnya itu dicantumkan langsung. Itu menunjukkan keilmiahan bahwa apa yang kita sampaikan itu benar-benar ilmiah ya Bapak Ibu. Walaupun mungkin ada di akhir itu daftar pustaka ya. Betul Pak. Tapi itu nanti dianggap ilmu hantu juga nanti. Ilmu hantu itu maksudnya yang dikutip dengan yang di daftar pustaka kan tidak ada gitu. Ya sama lah misal di salin dia yang pertama tentang pengertian social engineering. Kalau kita menulis karya tulis ilmiah kok tidak ada gitu di kutipan di daftar pustakanya ada. Intinya yang dikutip dengan yang di daftar pustaka ada. Itu sering dilupakan juga ya Bapak Ibu. Tolong dibiasakan nanti ketika kita mengajarkan ke mahasiswa juga harus seperti itu juga gitu. Ya, kalau mereka presentasi juga harus seperti itu. Kemudian dari segi materi, penguasaan materi tidak diragukan lagi lah ya. Jadi sudah sangat lancar penyampaiannya. Kemudian pengelolaan kelasnya sangat-sangat bagus. Ketepatan waktu mungkin hanya lebih 1 menit ya Bu Neneng. Masih bisa dimaklumi. Nah ini masukan dari saya Pak. Tadi Bapak sudah berdoa gitu ya, mengecek kehadiran. Mungkin mahasiswanya ceria semua lah, tidak ada yang tidak ceria ya. Kemudian jadi seorang pendidik itu memang harus bisa membaca wajah peserta didik lah ya. Tapi kadang di balik keceriaan tuh mungkin ada masalah juga kan. Juga kemudian persepsi tadi kayaknya belum ada ya Pak Fauzi ya menghadirkan sosok inspiratif gitu terkait dengan pakar social engineering itu siapa misalnya? Iya Pak. Kalau sebenarnya ada beberapa tokoh-tokoh hacker Indonesia gitu kan yang Ya. kiprah di luar. Cuman kalau saya memasukkan hacker sebagai tujuan tujuan hidup itu kayaknya gimana? Dari sayanya Pak, maaf dari sayanya. Ya maksudnya bukan hackernya itu bukan. Ya. Siap. Tapi pakar social engineering lah. Oh, oke, siap. Ya pakar social engineering yang bisa mendeteksi gitu kan. Oh, oke, siap. Yang bisa mendeteksi itu. Jadi anak-anak nanti kan kalau disampaikan itu kalau ingin menjadi pakar mendeteksi itu kan bisa menjadi satu ini ya. Satu pekerjaan kan itu kan. Oh, oke, siap. Itu kan salah satu profil lulusan. Nah, hadirkan sosok itu baru nanti masuk ke sub CPMK. Jadi Bapak kan langsung saja ya
Betul, Pak. PMK tanpa menghadirkan sosok inspiratif. Maksud sosok inspiratif itu menjadi namanya kegiatan apersepsi ya. Dalam kegiatan apersepsi itu sebenarnya menghubungkan materi sebelumnya dan materi sekarang, tetapi melalui sosok inspiratif tadi gitu. Itu sangat penting Bapak, itu membangun ya, membangun apa ya, membangun fokus ya, membangun fokus. Oh ini sosok yang akan saya capai kalau saya misalnya belajar dengan Pak Fauzi di pertemuan itu gitu kan. Oke, siap. Itu mengarahkan mereka gitu ke mimpi-mimpi besar mereka Bapak Ibu. Itu kan mimpi-mimpi besar mahasiswa tuh kadang mereka untuk apalah saya belajar ini gitu kan, itu akhirnya mereka malas belajar Bapak. Saya mengikuti perkuliahan Pak Fauzi ini ada yang didapat gitu. Yang didapat itu melalui sosok inspiratif tadi. Itu yang paling penting. Kadang dia mengikuti kuliah ditanya kuliah dengan Pak Fauzi apa yang didapat, nggak ada. Itu bahaya kan? Kalau bisa setiap mata kuliah yang diperoleh itu ada selain CPMK tapi ya melalui sosok inspiratif tadi. Ya. Kemudian CPMK tadi sudah disampaikan. Bapak Ibu harapannya jangan menggunakan istilah absen-absen ya. Absen itu tidak hadir gitu. Kehadiran lah gitu atau presensi lah. Gitu. Ya mengecek kehadiran gitu. Jangan mengecek absen, mengecek yang tidak hadir gitu. Absen itu kan tidak hadir. Kemudian usahakan tadi bagi kelompok dulu baru soal Pak ya. Bapak tadi soal dulu bagi kelompok, nanti lupa nanti mereka sibuk bagi kelompok, soalnya lupa. Jadi urutannya bagi kelompok dulu Pak ya. Jadi bagi kelompok dulu. Pembagian kelompok itu Bapak Ibu banyak aplikasi ya pembagian kelompok itu. Saya yakin Pak Fauzi paham lah itu kalau orang komunikasi. Jadi ada aplikasi untuk pembagian kelompok itu ada. Ada di Google itu aplikasi pembagian kelompok yang menarik. Setelah itu baru kalau bisa jangan langsung diberikan kasus ya Pak ya. Jadi kegiatan pertama mereka memang harus ini dulu, harus penguatan konsep dulu. Jadi diberikan beberapa referensi, silakan tentang social engineering itu apa gitu ya. Jenis-jenis social engineering itu apa. Nah, mereka memahami dulu secara konsep melalui diskusi, tapi kita menjadi fasilitator. Memberikan 3 sumber referensi lah dari buku 1, dari e-book 1, dari jurnal 1 atau dari proceeding 1, mereka diskusi, baru mereka menyampaikan pendapatnya tentang konsep-konsep itu. Setelah itu baru Pak Fauzi sebagai seorang ini ya dosen memberikan penguatan. Itulah keterampilan memberikan penguatan. Baik. Kan sudah disampaikan oleh Bu Rosana ya, ada 8 keterampilan dasar seorang dosen itu, mulai dari keterampilan membuka menutup pembelajaran gitu kan, keterampilan membimbing kelompok besar, kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, dan yang paling ini juga adalah keterampilan memberikan penguatan. Ya, jadi bukan keterampilan ceramah itu tadi, bukan keterampilan memberikan penjelasan itu, keterampilan memberikan penguatan. Jadi setelah mereka ada konsep, nah anak-anak konsep yang anak-anak kuasai tadi sudah benar. Nah, Bapak berikan penguatan lagi gitu ya terkait dengan konsep tadi. Baru silakan Bapak berikan konsep-konsep, contoh-contoh tidak apa-apa di sana. Setelah itu baru diberikan, setelah itu dalam kelompok masih kelompok yang tadi diberikan kasus ya. Tadi sudah ada kan kasusnya ya, membandingkan dua hal, mereka membandingkan 2 kasus tadi boleh. Jadi harapannya Bapak Ibu, case method ini mereka sudah menguasai konsep, baru diberikan kasus. Kalau mereka nggak kuat konsepnya, nggak akan bisa menyelesaikan kasus itu. Yakin nggak akan bisa. Jadi berikan, nah penguatan konsep mereka itu tadi diskusi dulu, setelah itu baru kita berikan penguatan, baru diberikan kasus ya. Setelah itu mereka presentasikan, ya. Presentasikan, terakhir yang kita berikan penguatan, kalau bisa berikan soal kognitif ya. Terakhir itu berikan soal kognitif dengan pilihan ganda saja tidak apa-apa. Setelah itu baru apa namanya refleksi ya, kesimpulan bersama sama. Ya di akhir jangan lupa Bapak Ibu memberikan kesimpulan tuh sejauh mana CPMK itu tercapai Bapak Ibu. Kalau bisa sebenarnya itu tadi dari soal pilihan ganda saja. Oh ternyata ada beberapa yang belum mencapai sub CPMK gitu dari soal tadi.
baru sama-sama memberikan kesimpulan ya, tentang tujuan CPMK yang sudah dicapai. Kalau bisa di akhir itu memang menyampaikan materi selanjutnya itu apa sebenarnya. Ya, untuk persiapan boleh. Anak-anak minggu depan kita akan ada materi ini, silakan dipersiapkan lagi, tolong dibaca gitu ya. Baca referensi tentang ini. Kalau bisa diberikan sumbernya, misal dari cross-read metadata, dari PDF the book misalnya, pdfdrive.com gitu kan. Silakan dibaca di sana. Oh, dari literasi digital kan anak-anak sekarang kalau bisa Bapak Ibu diberikan link-link untuk mencari bahan ya, buku-buku e-book gratis, ya jurnal-jurnal yang terkait dengan keilmuannya. Itu penting Bapak Ibu ya. Jadi sebelum mereka belajar, mereka sudah ada bahan bacaan. Jadi literasinya sudah terbangun. Sehingga dalam perkuliahan ada interaksi yang baik. Begitu masukan dari saya Pak Fauzi. Secara Siap. sudah bagus Pak Fauzi. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Saya kembalikan ke Bu Dr. Neneng. Baik, terima kasih Pak Noy masukannya. Aplaus untuk Pak Fauzi Nur Iman. Kita mundur kembali mungkin ya ke peserta yang ketiga tadi Mbak Dian yang mungkin sedikit mengalami gangguan teknis ya Mbak ya. Mudah-mudahan sekarang jaringannya sudah lebih baik. Silahkan Mbak. Amin, semoga lancar yang sekarang ya Bu Neneng ya. Amin. Ya, mungkin nanti dibikin lebih ringkas saja ya Bu Dian ya, karena ini waktunya jadi lebih molor gitu. Baik, silahkan. Oke, berarti untuk video bisa saya skip gitu ya Bu Neneng ya. Ya, intinya aja mungkin ya. Ya. Oke, siap. Saya izin off-kan kamera ya Bu ya, soalnya takut ini trouble lagi. Iya, silahkan. Jangan di off terus ya Bu ya, nanti sekali-kali dihidupkan karena akan direkod. Iya. Ya, jangan Iya. sampai muka Ibu nggak ada nanti. Ya, nanti saya on-kan kalau selesai video Kak ya, saya langsung on-kan. Benar juga. Saya belum bisa record nih Bu Neneng. Sedang ada yang recording sekarang. Iya, saya sudah klik. Ini masih minta izin ke host begitu, tulisannya yang tampil di layar. Ini yang sedang merecord sekarang itu di partisipan itu ada 2 orang, ada Pak Fauzi sama Pak Rahidin. Jadi mungkin kalau mau di stop salah satunya atau dua di antaranya, atau kalau stop ya, tidak Bu. nanti minta dari beliau-beliau yang merekam ini bisa saja Bu, seperti itu. Baiknya Mungkin saya stop ya Bu, punya saya Bu. di stop dulu semua sesuai Ya. bagiannya Saya saja. stop Nanti ya. terlalu panjang Ya. nanti.